Kali ini benar-benar sangat sulit dikendalikan, Gusti Prabu. Hampir seluruh prajurit Majapahit mendukung Rakuti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kuistimewakan berniat memberontak? Dharma Putra itu pengalasan Wineh Suko. Hamba mohon. Kali ini kita tidak usah beradu pendapat, Gusti Prabu. Keadaan sudah sangat mendesak. Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya. Mungkin kita akan lama berada di pengungsian. Pengalasan yang akan mengurus semuanya. Cukup bawa 2-3 orang saja, Gusti. Kalau terlalu banyak, kita akan sulit mengawasinya. Sebenarnya, ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Sudah di kediaman Gusti Prabu. Gusti semua diminta cepat membawa bekal secukupnya. Kita harus mengungsi. Pemberontak sudah mengepung Kedaton. Ketika terjadi pemberontakan Rakuti, Gajah Mada sudah menjadi anggota Bayangkara. Pasukan khusus penjaga raja, malam saat Jayanegara harus mengungsi, dia bertugas memimpin kelompok prajurit yang berjumlah sekitar 15 orang termasuk dirinya. Dalam situasi yang genting, dia kemudian mengambil keputusan tepat untuk menyelamatkan sang raja. Meski Rakuti beserta pengikutnya, akhirnya bisa memasuki kota raja atau ibu kota Majapahit dan menguasai istana. Tetapi pemerintahan Raja Jayanegara belum bisa dinyatakan berakhir. Di Bedandar, Gajah Mada terus dengan seksama menjaga Jayanegara. Dia tidak memberikan sedikit pun ruang informasi keberadaan rombongan itu bocor. Bahkan saat seorang abdi dalam yang ikut mengungsi minta izin untuk pulang, jawaban yang diterima dari Gajah Mada adalah kematian. Abdi dalam itu dibunuh. Namun Gajah Mada juga tidak tinggal diam. 5 hari setelah ada di Bedandar, Gajah Mada minta izin kepada raja untuk menyelinap masuk kota Praja dan istana Majapahit. Setelah mendapat izin, Gajah Mada secara diam-diam masuk ke wilayah yang sudah dikuasai pemberontak. Tujuan utamanya adalah untuk melihat bagaimana sikap para petinggi kerajaan dan kekuatan sebenarnya dari Rakuti. Upayanya berhasil. Dia menyimpulkan hampir sebagian pejabat masih tetap setia kepada Jayanegara, sementara kekuatan Rakuti ternyata juga tidak sekuat yang diduga sebelumnya. Tidak boleh terjadi tata sebuah negeri kosong dari pimpinan. Maka kami mengangkat Rakuti sebagai Raja Majapahit. Hebat, ternyata Jamunada juga seorang pendekar. Bagaimana? Sudah ada kemajuan, Paman? Lumayan. Kalau Danapala sungguh-sungguh, pasti lebih cepat lagi menyerap ilmu Paman. Jadi, selama ini tidak sungguh-sungguh, Kakang? Sungguh-sungguh, Ayu. Tapi jurus-jurusnya memang rumit. Tanya Ibu. Tiap malam, sekejur tubuhku diboboki beras kencur untuk menghilangkan pegal.
Panji, kamu semakin bertambah gagah. Ayo masuk. Mana paman Kamenanubi? Kamu datang sebagai seorang punggawa atau sebagai seorang keponakan? Ayo masuk. Kalau menduduki Kedaton, merebut kekuasaan, saya tidak setuju. Selama ini perseteruan Rakuti dengan Dia Halayuda masih bisa diterima dengan nalar. Karena siapapun tahu watak Halayuda. Sebenarnya ada desas-desus yang selama ini beredar, Paman. Bahwa ternyata Rakuti juga menaruh dendam kepada Gusti Prabu. Karena istrinya si Tangsu pernah digoda dan dilecehkan oleh Gusti Prabu ketika diundang ke Kedaton. Apapun alasannya, bagaimana sikap para Rake dan seluruh Nayaka, serta Pratiyaya dan Drawiya Haji? Mereka sangat kejam, Paman. Bagi mereka yang tidak mau bekerja sama, langsung dibunuh. Tapi bagi mereka yang mau bekerja sama, tetap boleh bekerja, tapi pangkatnya diturunkan. Kamu sendiri? Saya terpaksa menerimanya, seperti yang lain. Tapi sesungguhnya kami masih tetap setia kepada Raja. Sampai sekarang, rakyat masih bertanya-tanya, kemana Gusti Prabu? Kamu yakin kalau mereka tidak membunuh keluarga raja? Saya yakin tidak. Sebab di antara para Dharma Putra masih menduga-duga tempat pengungsian Gusti Prabu. Dan Panji sendiri mengikuti pasukan yang mencari sampai ke Jinggan. Saya harus temui Empu Wahana. Hamba sudah mengirim seorang telik sandi. Tapi sampai sekarang ini belum kembali Gusti Prabu. Tapi kalau dalam 5 hari lagi belum juga datang, kemungkinan hamba sendiri yang akan berangkat. Memang kita harus segera tahu perkembangan kota raja. Untuk bisa menentukan sikap. Apakah kita akan menyusun kekuatan di Daha atau di Tumapel? Sangat benar Gusti Prabu. Ada apa, Arihan? Kami menahan seorang pengalasan yang memaksa untuk pulang ke Majapahit, Empu. Bagus. Ampun Gusti Prabu. Untuk keselamatan semuanya, hamba melarang siapapun untuk pulang ke Majapahit. Hamba khawatir rahasia tempat ini akan bocor. Iya, itu hakmu. Hamba mohon pamit, Gusti. Apa hak kalian melarang aku pulang? Aku punya keluarga. Aku harus tahu keluargaku selamat atau tidak. Kalau sudah ketemu, aku langsung balik kemari. Semua ini perintah Empu Mada. Kami tidak berani melanggarnya. Apa pangkat dia berani melarang seorang pengalasan? Saat ini Empu Mada adalah satu-satunya atasan kami di bawah Gusti Prabu. Ada apa? Siapa yang mau pulang? Aku, Mada. Aku cemas akan keselamatan keluargaku. Tuan mau melanggar larangan yang sudah kita sepakati bersama? Aturan itu kita bikin untuk keselamatan kita semua. Terutama keluarga raja. Paling lambat lusa,
aku sudah kembali di sini. Sungguh aku tidak akan macam-macam. Tidak seorang pun yang boleh ke Kutaraja. Kurang ajar. Kau pikir Bayangkari macam apa kau bisa melarang seorang pengalasan? Ini pelajaran untuk siapa saja yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Kuburkan dia dengan baik. Biar bagaimanapun dia seorang kesatria. Minggir, minggir! Ayo minggir! Ayo minggir! 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 Ayo minggir! 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 Kau tidak bosan-bosannya setiap hari menghukum orang yang dituduh setia kepada raja. Jangan keras-keras. Nanti kamu sendiri bisa diseret kuda. Sekarang ini, banyak sekali tukang tunjuk. Dulu mereka menantang kekerasan yang dilakukan Patih Halayuda. Sekarang, yang mereka lakukan malah lebih kejam dari penguasa sebelumnya. Jangan keras-keras. Aku tidak percaya bahwa seluruh hari di bulan ini semuanya membawa kesialan. Alasan yang terlalu mengada-ada. Kumpulkan semua Dharma Diaksa dan Dharma Papati. Besok pagi di tempat ini. Tidak bisa, Adi. Mereka sedang melakukan semedi. Katanya, untuk mendapatkan hari baik bagi penabalan Adi sebagai Prabu Majapahit. Para pendanda di hampir semua pura mengatakan hal yang sama. Juga Dharma Diaksa ringkas Sogatan. Sama, Adi. Para biksu bahkan berkumpul dalam satu Dewi Hara, melakukan puja kepada Sang Buddha untuk memberkati Adi, kata mereka. Kalian tahu kenapa aku begitu resah? Karena sampai saat ini, jejak Sang Prabu Jayanegara berikut keluarganya belum ditemukan. Tidak mungkin mereka hilang begitu saja ditelan angin. Pasti ada di satu tempat. Menyusun kekuatan, kemudian akan berbalik menyerang kita. Sebelum aku ditabalkan sebagai seorang raja. Adi tidak perlu cemas. Semua kekuatan pasukan sudah saya persiapkan untuk menjaga gerbang di segala penjuru. Kamu tahu, Deng. Sebelum aku diangkat sebagai seorang raja, maka aku belum bisa mengangkat kalian sebagai rakyat mantri di Pakirakiran. Dan aku belum bisa mengirim surat kepada para betara bawahan Majapahit. Dari Kahuripan sampai Kedah. Dari Sedayu sampai Blambangan.
Kalau keadaan seperti ini tidak segera berakhir, negeri ini akan runtuh. Pemerintahan dikuasai orang-orang yang tidak mengerti sama sekali bagaimana bernegara. Terus terang kita akui, pemerintahan Prabu Jayanegara bersama Patih Haliuda sangat buruk. Lalim dan penuh fitnah. Tapi bagaimanapun, mereka mendapat pengakuan dari semua negeri bawahan dan juga negeri tetangga. Seperti Bali, juga Galuh, dan seluruh negeri Nusantara. Sedang pemerintah sekarang, tidak sama sekali. Bagaimana keadaan Gusti Prabu Mada? Di mana beliau mengungsi? Mada. Gusti Prabu tewas di perjalanan. Satu pasukan pengikut Rakuti mencegat rombongan pengungsian dan langsung menyerang kami. Sementara Gusti Permaswari dengan para garwa Kedaton serta 2 putrinya cerai-berai. Saya tidak mampu mengalahkan mereka. Akhirnya terpaksa melarikan diri. Kenapa tuan-tuan bersedih? Bukankah tuan-tuan seharusnya bergembira karena Raja Lalim itu telah tewas? Tutup mulutmu, Bayangkari. Pengabdian kami tidak seperti kalian yang membabi buta dan akhirnya malah membuat Gusti Prabu tewas di tangan pemberontak itu. Apa salah jika kami membela junjungan kami? Kami rela mengorbankan jiwa raga demi keselamatan Gusti Prabu. Sementara tuan-tuan di sini mau bekerja sama dengan pemberontak. Bukankah tuan-tuan sekalian mendukung Rakuti menjadi raja? Kurang ajar. Sabar, Kembar. Sekali lagi kamu bicara seperti itu, aku bunuh kamu, Mada. Dia bukan raja kami. Apa yang dikatakan Mpu Mada memang benar. Karena dia tidak tahu siasat kita. Mada, kalau kamu belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, jangan sekali-kali berani mengatakan bahwa kami di sini tidak setia kepada raja. Kami, seluruh Rakrian dan para adipati, tetap setia kepada raja. Dengan cara kami. Tanya Adipati Suranata. Benar, Mpu Mada. Saya sudah menghubungi seluruh adipati, sampai ke Tuban dan Sedayu. Mereka masih tetap setia kepada Gusti Prabu Jayanegara.